Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan biarlah kiranya kita tetap gunakan channel ini untuk menjadi berkat bagi semua orang. Teman-teman, akhir-akhir ini ada banyak oknum ustadz yang merasa cemburu dalam hatinya ketika melihat para hamba Tuhan mendoakan orang-orang dalam nama Yesus. Dan terlebih yang membuat mereka semakin jengkel, yang membuat mereka semakin sakit hati ketika ada beberapa orang saudara kita yang muslim datang kepada pendeta untuk didoakan meminta kesembuhan dalam nama Yesus. Nah, itulah yang pernah dibahas oleh para oknum ustadz di dalam channel-channel saudara kita muslim. Mereka berkata bahwa harus dibongkar mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh para pendeta itu. Nah, seolah-olah dalam pandangan mereka pendeta itu menipu banyak orang yang dia doakan. Nah, saya mau katakan bahwa ketika ada beberapa orang yang datang kepada pendeta untuk minta didoakan dan mereka tidak pernah merasa rugi. Kenapa mereka tidak pernah merasa dirugikan? Karena mereka tidak memberikan biaya. Nah, ketika mereka didoakan, pasti doanya itu gratis. Karena Tuhan memberikannya karunia itu dengan gratis, maka para pendeta pun memberikannya dengan gratis kepada semua orang. Nah, di channel-channel saudara kita muslim, mereka sudah merancang itu. Bagaimana mereka memanggil pesulap merah untuk membongkar mukjizat yang dilakukan oleh para pendeta. Mereka berkata, harus itu. Dan saudara-saudara kita yang Kristen atau apologetik Kristen atau Kristuber udah membahas, seperti Mas Didit Yuli dan teman-teman yang lainnya sudah membahas mengenai dialog mereka soal di mana mereka mau memanggil pesulap merah untuk membongkar mukjizat yang dilakukan oleh pendeta. Jadi teman-teman, sebelumnya mari kita simak video yang berikut ini ya, ketika banyak orang muslim datang kepada hamba Tuhan untuk minta didoakan lagi. Videonya yang berikut ini.
Nah, itu dia videonya teman-teman, kita sudah tonton, kita sudah melihat ya. Dari pihak saudara kita Muslim ada beberapa orang mereka datang kepada hamba Tuhan untuk meminta didoakan. Kenapa mereka datang kepada hamba Tuhan untuk minta didoakan? Yang pertama, karena mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Kalau mereka tidak percaya itu, mereka tidak mungkin datang. Nah, itu yang pertama. Mereka percaya itu bahwa dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan yang kedua, ketika mereka datang kepada para hamba Tuhan untuk didoakan, mereka tidak merasa dirugikan. Kenapa? Karena hamba Tuhan mendoakan mereka secara gratis, tidak dipungut biaya. Mungkin saja dalam hati mereka, kalau mereka pergi kepada dukun, menghabiskan biaya sekian rupiah, sekian juta atau sekian ratus ribu sekali datang. Nah, mungkin itu yang membuat mereka mencari hamba Tuhan. Nah, inilah yang membuat para oknum ustadz semakin jengkel melihat kekristenan, sehingga mereka semakin gila mengkritik Alkitab dan ajaran kekristenan. Nah, teman-teman, mari kita lihat peristiwa. Ada satu peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang yang pendarahan dan kemudian dia membangkitkan orang mati. Di dalam Matius 9 ayat 20 kita baca nanti sampai 26. Begini firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, jadi orang yang sakit ini berkata dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu cukup luar biasa. Hanya menjamah, menyentuh jubah Yesus aja, itu membuat dia bisa sembuh. Kenapa? Karena ada satu keyakinan dalam hatinya. Ada satu iman yang tumbuh di dalam hatinya. Bahwa Yesus itu, kuasa Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Jangankan bersentuhan dengan tangannya Yesus. Bersentuhan dengan jubahnya aja itu memberikan kesembuhan. Ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, kenapa Yesus berkata di ayat 22, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari mana Yesus tahu bahwa perempuan ini punya iman, punya keyakinan? Nah, jadi ini satu bukti bahwa Yesus itu sebenarnya dia adalah benar-benar Tuhan yang bisa mengetahui segala sesuatu. Iman yang ada di dalam hati perempuan itu pun dia bisa ketahui. Imanmu yang menyelamatkan kamu. Nah, ayat yang ke-23. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Nah, pada saat itu ada seorang anak lagi yang mati. Ini anak kepala rumah ibadat. Ini merupakan seorang tokoh agama, kepala rumah ibadat. Nah, anaknya sakit.
Dan kemudian Yesus datang. Dan ketika Yesus berkata kepada banyak orang di situ, dia ini bukan mati, melainkan tidur. Loh, orang tertawa semua. Nggak masuk akal, anak ini sudah mati. Itu yang membuat mereka tertawa ketika Yesus berkata dia tidur. Dalam arti bahwa Yesus melihat anak itu bisa dihidupkan. Nah, ayat 25, setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Cukup luar biasa. Nah, teman-teman, saya mau katakan bahwa di dalam nama Yesus itu kita bisa memperoleh kesembuhan, damai sejahtera, sukacita. Dan ketika kita datang kepada Yesus, kita sama sekali tidak pernah dirugikan. Justru kita diberikan hidup yang kekal ketika kita menjadi pengikut Yesus itu. Nah, kalau kita datang kepada dukun, mungkin kita menghabiskan biaya sekian juta atau berapa. Tetapi datang kepada Yesus itu secara cuma-cuma. Karena kasih karunia Allah. Karena iman kamu diselamatkan. Nah, jadi jelas ya, harus punya iman. Dan kita percaya bahwa orang-orang yang datang kepada Yesus, khususnya seperti yang di video tadi, mereka yang datang itu pasti punya satu keyakinan dalam hati. Bahwa ketika mereka didoakan oleh seorang hamba Tuhan, pasti mereka mengalami kesembuhan. Mereka sudah duluan memiliki keyakinan. Nah, jadi ketika mereka datang, terlebih mereka mengalami kesembuhan, dan itu membuat iman mereka semakin teguh, semakin kuat. Di beberapa waktu yang lalu saya sudah berkata, mungkin saja mereka hanya memakai jilbab, tetapi di hati mereka ada Yesus. Dan biarlah iman mereka itu yang menyelamatkan mereka. Mari kita tetap berdoa supaya nama Tuhan Yesus menyelamatkan banyak orang. Karena di dalam namanya ada berita pengampunan dosa. Kalau sudah disebarkan nama Yesus kepada orang yang tidak mengenal dia, dan mereka menerima dia, maka percayalah bahwa mereka juga memperoleh hidup yang kekal. Itu jaminan Yesus. Yesus itu tidak pernah menjanjikan sesuatu hal yang kosong. Tetapi Yesus menjanjikan sesuatu hal yang menjamin baik kehidupan sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang. Yaitu hidup yang kekal. Demikian yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.